Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel saya Yohanes Nasution, Bapak Said. Kali ini saya akan mengulas pengalaman saya menelusuri jejak jalur sutra di dataran Cina. Setibanya di Xianmen, kami langsung mengunjungi Masjid Qingjing yang dibangun pada tahun 1009. Masjid dengan arsitektur Arab ini adalah masjid yang tertua yang dibangun di Tiongkok. Terletak di kota Guangzhou, Fujian, Tiongkok, dikenal juga dengan nama Masjid Ashab. Luas area dari Masjid Qingjing adalah 2.500 meter persegi. Sebetulnya ada banyak masjid-masjid pada masa dinasti Song yang dibangun dengan menggunakan arsitektur Arab di kota-kota pesisir karena masyarakat pedagang-pedagang Arab yang tinggal di dalamnya. Museum Maritim Guangzhou yang terletak di distrik Fengze, Guangzhou, Fujian merupakan satu-satunya museum khusus tentang hubungan internasional di Tiongkok. Didirikan pada tahun 1959 dengan banyak peninggalan sejarah yang komprehensif dan berharga terkait hubungan transportasi dagang. Museum ini menampilkan sejarah perkembangan pelabuhan utama timur dari abad pertengahan Citong atau Zaitun. Selain itu juga menunjukkan peran penting Guangzhou dalam segi ekonomi dan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Di dalam museum ini terdapat beberapa koleksi. Salah satunya adalah kapal Guangzhou, yaitu kapal dinasti Song dari tahun 960 sampai dengan 1279 yang ditemukan pada tahun 1974. Kemudian ada prasasti batu agama dan batu nisan. Selain Buddha juga terdapat peninggalan agama Islam, Kristen, dan Hindu. Di museum tersebut juga terdapat ekspor keramik, yaitu porselen Dehua yang memiliki nilai khusus, dan peralatan navigasi kuno seperti jangkar 4 cakar yang berasal dari dinasti Ming antara tahun 1368 sampai dengan 1644. Museum Maritim Guangzhou terbagi menjadi dua area, yaitu area lama dan area baru. Area lama bertempat di ruang khusus pameran, tepatnya di halaman kuil Kaiyuan, menampilkan perahu-perahu kuno, sedangkan area baru selesai dikerjakan pada tahun 1991 dan bertempat di dekat Taman Danau Timur, menjadi representasi kapal layar besar di tengah lautan dengan luas mencapai 3.000 meter persegi, berdiri di atas lahan sebesar 7.300 meter persegi. Tempel Nan Shaolin atau Vihara Shaolin terletak di kota
Guangzhou, tepatnya di Gunung Song. Tidak banyak referensi yang saya dapat juga dari internet mengenai keberadaan vihara ini. Namun diyakini ini adalah awal mula dari Shaolin yang ada di dunia. Lingshan Holy Tomb yang terletak di Guangzhou. Lingshan Holy Tomb merupakan kompleks pemakaman untuk penduduk mayoritas beragama Islam yang ada di Guangzhou, dan di sini diyakini dimakamkan juga sahabat-sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan kita sempat berdoa juga di kompleks pemakaman tersebut, dan kompleks ini sangat dijaga baik oleh pemerintah Tiongkok. Pagoda Forest atau hutan pagoda di kuil Shaolin mengacu pada sejumlah pagoda yang terbuat dari batu bata atau batu biasa dan dijadikan sebagai kuil atau tempat suci yang dibangun di Provinsi Henan, Tiongkok. Mulai tahun 791 Masehi selama dinasti Tang hingga dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Kuil Shaolin atau Shaolin Temple terletak di kaki pegunungan Songshan 15 km dari kota Dengfeng yang berjarak sekitar 70 km dari Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, Tiongkok. Di kompleks ini banyak dilatih calon-calon Shaolin yang berasal dari berbagai tempat. Kalau kita perhatikan di sini, sekilas mirip dengan akademi militer. Di kuil Shaolin kita juga disajikan pertunjukan bela diri Shaolin yang ditampilkan oleh para murid-murid Shaolin yang ada di Shaolin Temple. Longmen Grutus atau Gua Longmen adalah gua yang terletak di selatan kota Loyang yang memiliki koleksi seni Tiongkok kuno. Terletak di antara Gunung Siang dan Gunung Longmen serta menghadap Sungai Yi. Lukisan di dalamnya sebagian besar adalah koleksi dari dinasti Wei Utara dan dinasti Tang di antara tahun 316 Masehi hingga tahun 907 Masehi. Gua Longmen dibuat sekitar tahun 493 Masehi, waktu Kaisar Xiaowen dari dinasti Wei Utara memerintahkan pemindahan ibu kota ke kota Loyang. Proyek ini terus berjalan hingga sekitar 400 tahun kemudian pada zaman dinasti Song Utara. Memiliki jalan yang diisi pemandangan di pinggirannya sepanjang 1000 meter. Terdapat 1.300 gua dan 100.000 patung dan 2.800 tugu peringatan. Guanli Temple didirikan tahun 1500 Masehi dan di sini dimakamkan Jenderal Guan Yu dengan berbagai patung yang kita bisa lihat di sini. Dikisahkan bahwa Jenderal Guan Yu ini
dibunuh oleh Sun Quan, salah satu pendiri dari dinasti Wu. Gunung Huashan atau Huashan North Peak terletak kira-kira 120 km dari timur kota Xi'an di wilayah Shaanxi. Gunung Huashan merupakan satu di antara 5 pegunungan yang dianggap suci oleh rakyat di negara Cina. Pemandangan alam yang indah di puncak gunung turut menempatkan sebuah kuil Taoisme purba yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung di Huashan North Peak. Untuk mencapai puncak Gunung Huashan, kita menggunakan alat transportasi yaitu kereta gantung yang digunakan untuk kita bisa mencapai puncak Gunung Huashan. Terracotta Warriors atau pasukan Terracotta adalah kumpulan koleksi dari sekitar 8.000-an terracotta yang berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli yang terletak di dekat makam pertama yang Xinjiang. Tokoh prajurit itu ditemukan pada tahun 1980 warisan dunia. Normally, what kind of the pavilion they are in this building? What's the function? Oh, oke. Jadi Bapak Ibu di sini kalau misalnya dulu ya mereka kalau berbuat baik ya mereka itu kayak menyumbangkan uang dan uang sedekahnya ya, lalu ditulis namanya pavilion ini, kegunaan fungsinya kiri dan kanan ya.
Masjid Raya Xi'an adalah sebuah masjid raya yang terletak di kota Chang'an yang kini lebih dikenal dengan kota Xi'an dan menjadi masjid yang pertama berdiri di Tiongkok. Masjid ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Masjid Raya Xi'an yang terakhir kali direkonstruksi pada abad ke-18 Masehi mengikuti arsitektur Tiongkok. Jika kita melihat ke dalam Masjid Raya Xi'an ini, kita bisa melihat arsitekturnya, bahkan mimbar dari pengimamannya hampir mirip dengan kondisi masjid yang ada di Pulau Jawa. Demikian pengalaman perjalanan saya menelusuri jalur sutra. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menelusuri jejak jalur sutra, jejak persebaran dari agama Islam dan sejarah-sejarah dunia. Saya Yohansana Sution, berterima kasih atas atensi yang sudah diberikan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.